Devina tentuin topik lagi, oke? Devina good. Yusrina, Sheha, Cerin, Devi, Fani, Maulana, Aryani. Triwisda, good, Triwisda aja. Cari jurnal dari Sinta 1 yang bagus-bagusnya. Sip lah. Oke deh. Ya mudah-mudahan. Itu yang jawab lagi. Devina dulu. Devina rajin. Devina lagi ngapain? Udah sholat zuhur belum, Dev? Pastiin jurnalnya bukan jurnal predator ya. Sip. Good. Alhamdulillah ya, masih azan Bu-nya. Ya bagus lah. Alhamdulillah ada yang nangkep juga di online. Ini ada rekamannya nggak sih? Direkam ya. Jadi mudah-mudahan sebenarnya yang ketinggalan bisa nyimak, sekalipun nonton rekaman 3 jam juga cangkel mungkin ya. Paling juga di FFF cuma lihat ekspresi wajah doang. Oke, next. Kakak, next kakak. Ini udah tadi di CV. Terus. Nah, sebelum kita mulai, pada dibuka laptopnya. Kita mulai ya, sok sambil caca muilan, mangga. Sambil buka laptopnya, mulai. Kita mulai praktek. Tadi waktu pertama kan sama Kang Vici udah mulai belajar ngelakuin literatur review kayak gimana. Udah tahu matrix literatur review, which is matrix literatur review itu sebenarnya sebelumnya biasanya disampaikan di Medpen 3. Sekarang kalian dapat privilege untuk belajar tentang membuat matrix literatur review sejak awal. 2018 ya, semester 5 berarti. Lebih awal 1 tahun lah. Tapi bagus, sebenarnya malah ini tuh materinya buat anak semester 2 nanti ke depannya. Jadi tahun depan mudah-mudahan anak psikologi lebih canggih lagi. Jadi anak semester 2 udah bisa literatur review gitu kan. Jadi anak semester 5, 7 tuh udah bisa publish. Jadi skripsi teh asal bala-bala seribuan. Murah lah, gampang gitu. Jadi bikin skripsi teh nggak akan ngulang-ngulang gitu, 3 bulan jadi gitu kan. Insya Allah kalau udah latihan dari awal ya kayak gitu kan. Jadi sebenarnya mau nulis apapun kalau kita biasain dari awal, insya Allah bisa. Jadi jam terbang sebenarnya kan ya. Semua orang punya peluang yang sama untuk bisa nulis. Maka ya udah, kalau udah dibuka laptopnya, diklik atau dituliskan link disk ini di web browsernya masing-masing. bit.ly/APA 7 student paper. Di sini isinya ada 3. Ada student paper yang Word, itu template-nya. Kemudian ada guideline, itu panduannya keluar dari APA. Sebenarnya ini semua bisa diakses di APA Style, website APA Style. Tapi saya udah downloadkan, jadi kalian tinggal download langsung aja. Terus yang ketiganya itu penjelasan dari format APA Style itu sendiri. Sekarang APA Style ada edisi keberapa yang terbaru coba? Wah, Tommy hidup di tahun 2030. 7 ya, betul 7. Sekarang EPS-nya udah 7 kakak. Tahun kemarin masih EP6 diajarin aja udah masih pada ingat waktu di perpus. Ingat duduknya doang ya. Oke. Jadi sekarang udah maju EP7 gitu kan. EP6 belum hafal, EP7 sudah datang. Apa-apa ya. Selamat datang di EP7. Saya juga sambil masih belajar dan alhamdulillah jadinya ada kesempatan buat nge-recall gitu kan, buat paham lebih jauh soal EP7 ini. Udah ya, udah pada buka ini, udah pada di-download. Nanti sekarang kalian bisa baca-baca sambil saya jelasin, sambil ngeliat, sambil cek-cek otak-atik 3 file itu. Lanjut. Ya. Nah, jadi sebenarnya basic academic writing ini untuk membekali teman-teman kalau ngerjain tugas. Jadi sebenarnya dosen-dosen juga perlu tahu ini jenis-jenis tugas. Kagak boleh ngasih tugas selain jenis-jenis ini. Kenapa kagak boleh? Karena nyusahin mahasiswa. Kalau ngasih tugas jurnal, mahasiswanya belum diajarin cara nulis, piye, gitu ya. Jangan we yang ada gitu ya. Jadi tugas-tugas tuh sebenarnya idealnya ini dulu sebelum disuruh nulis artikel jurnal, sebelum penelitian. Lalu atau nih misalkan emang dia senang penelitian, jadi dari sekarang udah publish, aneh ya, gitu. Gimana ada tipsnya? Nanti ada sisi tersendiri, tips melakukan publish artikel di semester awal. Nah, kalau dari sekarang, kalau mau ikutin tahapannya, dari awal itu kita ngerjain tugas-tugas macam-macam. sengaja. Tapi katanya by the way, muka Mary itu nggak bisa dimodif. Oke. Nah, jadi jenis student paper pertama itu ada annotated bibliography. Kalau bahasa Indonesia apa ya? Bibliografi teranotasi.
Ya pokoknya itu ya, jenis annotated bibliografis ini kalau dosen kalian menugaskan bikin rangkuman dari tiap artikel yang kalian baca gitu. Jadi biasanya isinya tugasnya baca 10 artikel jurnal kan gitu, suka ada tugas kayak gitu ya. Nah, hasilnya tuh tugasnya tuh ini biasanya isinya cuma 10 poin sebenarnya, 10 poin 10 artikel kan, jadi ada judul artikel terus isinya rangkumannya separagraf gitu kan, terus artikel kedua rangkuman artikel kedua gitu doang gitu sebenarnya isinya. Tapi tentunya kita ada nanti format penulisannya sesuai APA style biar rapi, nggak sembarangan, nggak pengen Comic Sans gitu kan, ininya fontnya gitu kan ya, atau ya fontnya dianeh-aneh enggak. Jadi pasti ada format tertentu yang harus kalian ikuti. Itu kalau annotated bibliografis. Terus ada bentuk kedua, cause and effect essay. Biasanya kalau disuruh bikin makalah tentang dampak dari banjir gitu, atau penyebab stres pada anak gitu, misalkan kayak gitu. Itu kan berarti kita lihat penyebab atau dampaknya tentang topik tertentu terhadap hal lain gitu ya. Itu kalau disuruh tugas makalah kayak gitu. Terus next, ada komparatif apa? Ngebandingin. Itu kalau bandingkan antara Azizah dengan Ajijih. Aku nggak punya saudara kembar, aku pernah punya saudara kembar itu ingat sampean. Jadi bandingkan satu topik A dengan topik B misalkan gitu. Itu tugasnya, kalau tugas ngebandingin itu komparatif. Kemudian ada naratif. Kalau naratif mah cerita berarti kan ya, jadi kayak nguraiin sesuatu. Biasanya isinya cuma 5 paragraf. Ini tugas tuh kagak banyak-banyak, sehalaman 2 halaman. Dah liar tuh dosen, emang diperiksa ke dosen. Jadi kalau ngasih tugas yang kira-kira biar diperiksa, ya udah kasihnya sedikit, nggak usah banyak-banyak gitu kan, biarpun sedikit tapi kalau dapat feedback kan lebih senang daripada kalian bikin 10 halaman terus numpuk aja nggak dilihat gitu, nggak dikasih komen, nggak dikasih apa, ojo-ojo dapat nilai A gitu kan ya. Kenapa saya nilai A, Bu? Nggak ada yang protes ya kalau dapat nilai A, kalau dapat nilai C baru protesnya. Oke, next, response or reaction paper. Nah, ini saya baru dapat tugas beginian waktu S2, tapi sebenarnya dari S1 juga bisa. Itu sebenarnya cuma kalian ngasih respon terhadap satu artikel tertentu. Jadi misalkan dikasih tugas sama dosen, baca satu artikel, tadi kayak tugasnya Kang Vici kan suruh nyari artikel nih satu gitu, terus suruh baca. Nah, terus berikan respon kalian terhadap artikel tersebut. Kalau yang paling ecek-ecek, wah artikelnya menyenangkan gitu, artikelnya keren gitu, mudah dibaca gitu-gitu ya. Cuma kalau misalkan kalian mau lebih ilmiah kan, kayak misalkan kelebihan dari artikel ini adalah lalala, kekurangannya ini adalah lalala gitu. Jadi kalian lebih membaca artikel itu lebih sepenuh hati gitu kan. Kemudian next, presis itu apa coba? Presis itu lawan katanya persis enggak? Jadi presis itu adalah rangkuman dari artikel yang kalian baca, tapi ya nama negara. Bapak mungkin harus dikasih snack lagi satu lagi. Kenapa disebut presis rangkuman? Karena presis itu memang temennya persis, jadi harus mirip sama artikel jurnalnya. Jadi kalau misalkan artikel jurnalnya kerangkanya ada introduction, method, result, discussion, kalian di rangkuman juga dimasukin poin-poin itu. Bedanya kalau si artikel misalkan ada 20 halaman nih, kalian rangkum aja dari bagian introduction cuma satu paragraf, bagian metode satu paragraf, gitu-gitu. Jadi cuma rangkuman tapi kerangkanya masih ngikutin artikel jurnal yang asli, gitu ya. Next, mudah-mudahan nanti ke depannya tugas kita makin beragam, jadi biar kalian gak bosan juga kan ya. Persuasif essay. Tapi menyenangkan loh, maksudnya daripada dikasih tugas yang gak jelas gitu kan. Persuasif essay. Persuasif apa? Persuasif ngajak, opini jadi isinya. Kata-kata kalian gimana caranya biar bisa mempengaruhi yang baca buat ngikutin opini kalian gitu kan ya kalau persuasif. Terus ekspositori, kalau ekspositori sebenarnya intinya untuk menjelaskan topik tertentu gitu. Biasanya isinya singkat juga, cuma satu halamanan gitu. Misalkan jelaskan tentang perkembangan pada usia remaja gitu. Gitu doang. Jadi kalian cuma jelasin tentang satu topik itu aja. Itu jenis-jenis student paper. Mungkin beberapa sebenarnya kalau udah sering ngerjain tugas itu, cuma namanya kan gak dibeginiin gitu ya. Oke, next. Secara umum baik jenis apapun itu, biasanya kerangkanya isinya yang pertama pasti ada judul atau cover di awal makalahnya, awal papernya. Kemudian ada next, ada teksnya yang isinya kontennya mau apa gitu kan ya. Terus ada referensi gitu, biasanya cuma 3 bagian ini aja.
Judul, teks, sama referensi. Ini kalau untuk student paper. Jadi APA style itu ada dua, ada student paper sama ada professional paper. Dimana kalau professional paper itu isinya buat artikel jurnal, buat publish gitu-gitu, yang nggak akan kita pelajari sekarang. Karena itu nantilah ya, di masa yang akan datang mudah-mudahan. Jadi kalau di yang student paper cuma 3 bagian ini sebenarnya intinya. Nah, tambahannya ada figures atau gambar-gambar atau bagan kalau kalian mau masukin, tables, ada juga lampiran kalau ada yang mau ditambahin gitu ya. Oke, terus. Nah, ini contoh title page-nya atau cover-nya gitulah ya, judulnya. Biasanya jangan lupa ada page number, jangan sampai ini page number tuh udah wajib, jadi nggak usah diminta, tolong ya page numbernya, nggak usah digituin, kalian udah otomatis tiap tugas tuh pasti harus masukin page number ya, biar nggak pusing gitu ngeliatinnya, kecuali kan sehalaman kayak page number weh. Ya judul ya, paper title-nya kayak gini, formatnya title, case, terus tebal gitu kan ya. Terus penulisnya siapa? Di sini Oliver Lee, B-nya siapa? Bebangkong, Bambang. Bambang lagi ngisi di sebelah. Kemudian afiliasinya, kalau kita berarti Fakultas Psikologi, UIN, Sunan Gunung Jati Bandung gitu ya. Itu course itu mata kuliahnya. Ya, kalau di sana kan kita juga sebenarnya ada kodenya, kalian tahu kan ada kodenya padahal mah ya, kode mata kuliah di KRS itu kayak idealnya mau dimasukin. Oh, iya gitu. Jadi ada kodenya dulu, titik 2, baru nama mata kuliahnya apa, baru nama dosennya siapa, terus tanggal, deadline ngumpulinnya kapan. Gitu. Gini kalau di cover, kalau kalian ngumpulin tugas teh, kalau nanti dosen-dosen teh suka, iya bebas apa, nah formatnya begini, ya kakak. Gimana ya Bu ngikutin EPS 7 gitu, bilangin gitu. Oh enggak, saya mah 6 Bu, udah 7 Bu, gitu kan. Next. Next. Tapi jangan kekeh ya, kecuali kata si ibu, misalkan ibu bapak dosennya itu punya format sendiri yang nurutin ya, ngikutin. Ini mah kan kalau nggak dikasih format baru kayak gitu. Jangan, udah saya udah ikutin EPS 7 jadi itu gimana saya gitu. Enggak ya. Pokoknya jadi tetap harus ngikutin yang diarahkan oleh dosennya masing-masing. Oke. Nah, ini perlu nggak ya? Tadi sebenarnya yang judul dibahas sama Bu Molok sih. Soal judul, mau dibahas apa enggak? Ulang, duh yang dibahas yang liar cenah. Soalnya bahasa Inggris. Satu yang atas yang pertama tuh ya. Jadi ada ini perbandingan, ada effective title atau judul yang efektif sama ada ineffective title atau judul yang nggak efektif. Judul yang efektif di sini adalah pertama effect of depression on the decision to join a clinical trial. Jadi bahasa Indonesianya apa? Efek depresi terhadap keputusan untuk bergabung dalam suatu percobaan klinis. Gitu kan? Yang nggak efektifnya ada contohnya di sini, sebuah studi mengenai efek dari depresi untuk terhadap keputusan untuk bergabung di percobaan klinis gitu. Jadi dipanjang-panjangin lebih kelihatan rumit gitu ya, kelihatan effortnya gede, padahal enggak, justru makin efisien suatu kalimat makin bagus sebenarnya. Contoh yang kedua itu lebih bagus sebenarnya karena dijelasin metodenya yang digunain apa. Di akhir tuh ada meta analytic integration. Dia berarti pakai meta analisis yang tadi dilihatin contohnya sama Avicii ya. Atau kalau kalian kan biasanya sebuah literatur review gitu kan, sebuah penjelasan teoritis atau sebuah opini dari Ujang misalkan gitu kan. Jadi boleh ditambahin begitu kalau misalkan mau jelasin metode yang kalian pakai apa gitu ya. Next. Oh, bentar, back lagi. Contoh ketiga nih, lihat ada jujur, aku makan duluan juga situ ya. Closing your eyes to follow your heart, menutup matamu untuk mengikuti hati, gitu kan. Asal memang puitis keren sih, tapi jelas kagak kan gitu ya. Jadi tetap harus dijelasin, kalian mau jelasin apa sih? Boleh mau pakai kata-kata puitis, tapi titik 2 atau pakai dalam kurung lah gitu, jelasin konsep ilmiahnya teh apa yang mau kalian jelasin sebenarnya. Oke. Nah, iya, judul aja pusing nih. Ini bukan judul sih, penulis ini. Kalau penulisnya satu sama institusinya satu, begitu nulisnya. Kalau penulisnya satu, afiliasinya 2, begitu nulisnya, gitu ya. Kemudian kalau satu penulis tapi nggak ada afiliasinya begini, tapi kemungkinan kalian akan pakai biasanya cuma yang ini ya, yang penulisnya satu sama afiliasinya satu karena masih di UIN kan. Ada yang kuliahnya 2. Kalau ada yang kuliahnya 2 boleh dimasukin lah biar gaya. Oke. Yang ini kemungkinan ya one author sama one affiliation sama two author sama shared affiliation kalau tugasnya kelompok yang cuma berdua atau tugas kelompok yang anggotanya lebih dari 2 gitu ya. Biasanya nulisnya gini doang, sebenarnya nggak usah poin-poin di nomoran, langsung nama, koma dan siapa gitu. Kalau 3 orang, kalau 5 yang ngajajar 5an gitu ya.
Oke, next. Duh, capek gini saya duduk ya. Energinya jadi 50% sekarang. Dibagi. Nah, ini contoh akhirnya appendices atau lampiran biasanya. Nah, lampiran teh entong segala dikasih lampiran karena lampiran tuh dikasih ketika ada next. Pertama, kalau misalkan kalian mau jelasin material yang mau dipakai. Materialnya detailnya. Jadi nggak mesti ada di si paper tapi di lampiran gitu kan. Kemudian tentang peralatan yang digunakan gitu kan, itu kan nggak mesti dijelasin diisi ya. Kalau misalkan kalian pakai peralatan yang digunakan oleh kamera jenis apa gitu lah, Canon EOS 300 misalkan gitu-gitulahnya. Terus next, atau deskripsi demografis, info demografis, misalkan jumlah laki-lakinya ada 150 lala gitu ya, itu bisa dimasukin ke lampiran. Kemudian atau juga instruksi ke partisipan. Kalau ini kalau penelitian sebenarnya, atau kalian bikin survei kecil-kecilan di IG misalkan gitu ya, buat opini, terus ngasih ada penjelasan ke partisipannya kan nggak usah di body teksnya tapi di lampiran. Kemudian tentang inventory peralatan atau misalkan kode-kode skala yang digunain gitu kan ya. Terus bentuk-bentuk informasi lain yang butuh lebih rinci yang nggak bisa dijelasin di body text gitu kan. Oke, next. Itu appendices. Lah, yang saya yang mana ya? Enggak. Nah, ini fontnya. Kalau sebelumnya tuh fontnya cuma strict, cuma 2, Times New Roman sama Arial. Kalau sekarang lebih kaya. Bisa serif atau sans serif. Kalau yang serif itu nggak terlalu kelihatan ya. Apa itu teh? Ada Calibri, Arial, sama Lucida Sans. Kalau serif itu ada Times New Roman, Georgia, atau normal. Gitu kan? Nah, kalau misalkan untuk gambar itu biasanya ukurannya menyesuaikan, bisa 8 sampai 14 gitu. Jadi nggak mesti 11 sama 12. Itu kan beda-beda ya, kalau Times New Roman 12, kalau Calibri 11 gitu kan. Itu juga ngikutin instruksi dosennya. Kalau misalkan dosennya nggak mau kayak gini, harus Comic Sans, karena saya suka yang lucu-lucu ya ikutin ya. Jangan kok asal nggak ada lagi komik lain Comic Sans, no aneh-aneh atau no kriwil. Nah, pengen minum dong, tolong. Makasih ya. Agar Nah, kemudian spasinya double biasa. Jadi bukan 1,5, bukan single, tapi double gitu ya. Double space. Ini EPA style, Kakak. Kemudian marginnya bukan 3434, tapi 2,54 semua. Atas, bawah, kiri, kanan itu 2,54 cm atau 1 inci gitu ya. Oke, kemudian rata kiri. Jadi kanannya pebalatak. Ya, gitu. Jadi enggak ini pengen rata semuanya gitu kan, biar rapi. Enggak, justru kalau misalkan EPA style itu rata kiri. Kemudian untuk paragrafnya tiap awal paragraf di tab. Sebenarnya pakai tab juga udah otomatis sih gitu. Tapi kalau mau diukur 1/2 inci pujidar juga mangga gitu ya. Oke, mangga. Next. Nah, ini contohnya ya. Judul, jadi pas habis tadi kan title page tuh depannya cover halaman pertama, nih halaman kedua itu langsung penjelasan. Judul, kemudian ada isinya. Biasanya kalau misalkan kita bagiannya dibagi-bagi, ada pendahuluan lala, si pendahuluan ini nggak dikasih judul, nggak dimasukin ke situ. Kemudian itu level-level headingnya. Heading tuh subjudul ya. Jadi ada judul, ada subjudul gitu kan. Nah, subjudulnya itu biasanya kalau yang judulnya itu di tengah, subjudulnya itu di ujung kiri. Next. Ini tuh sebenarnya ada di file yang saya share, jadi kalian bisa buka juga di situ. Ini saya cuma ngejelasin aja. Nah, ini headingnya cuma sampai 5 level ya. Nggak usah banyak-banyak, sebenarnya sampai level 3 juga udah cukup gitu. Tapi kalau kalian mau ada levelnya sampai detail, boleh sampai level 5 lah. Bisa dilihat perbedaannya ya. Kalau yang judul tadi di tengah, tebal, title case. Kalau yang level 2 itu di ujung kiri, masih title case tebal gitu kan. Ini semuanya tebal sih jadinya. Kemudian level 3-nya, yang warna ungu tuh miring gitu kan. Tadi yang level 2 mah kagak miring, level 3 miring, level 4 di tab 1/2 inci. Terus pakai titik di akhir. Terus level 5 baru miring gitu. Patokannya sama sih, tebal miring gitu, terus ngajeleng gitu kan. Jadi itu patokannya ya, level 1 sampai 5. Kalau lupa ya tinggal cek lagi aja ke sini sebenarnya. Oke, next.
Ini tuh tujuannya sebenarnya bukan meribetkan, ingin memudahkan, tapi kalau memang belajar dari awal agak riweuh gitunya, tapi rapih jadinya lah, ngaji repeat gitu. Kalau nyetrika mah kita belajar nyetrika tulisan gitu kan. Oke. Nah, ini contoh tabel. Contoh tabelnya, judulnya tebal, tabel 1 misalkan. Kalau kalian ada 10 tabel, mengenai hiji tenang naon tabel hiji untuk berarti gitu ya. Kemudian judulnya miring, enggak tebal gitu. Baru tabelnya nggak ada garis di pinggir tuh, cuma di bawah doang, atas bawah. Jadi pinggirnya itu kosong, nggak di kurungan, bisi bade ngapung mangga gitu kan tulisannya ya. Itu judulnya. Ini kalian ada yang bisa baca tabel ini nggak sih? Sok. Artinya naon coba tabel hiji nanti teh judulnya numbers of children with and without proof of parental citizenship, artinya jumlah anak-anak yang ada bukti keluarga negara orang tua sama yang kagak ada bukti gitu ya. Terus di situ grade-nya kemungkinan kelas gitu kan. Kelas atau apa ya? Kayaknya kelas sih. Terus ada jenis kelaminnya, girls atau boys. Yang girls-nya yang ada bukti berapa, yang nggak ada bukti berapa, gitu kan ya. Terus ada 2 gelombang kalau di sini channel wave 1, wave 2, berarti dia ngambil datanya 2 kali gitu. Jadi kalau cuma wave 1 doang ya bisa jadi cuma sampai ujung bawah gitu doang ya. Kalau ada 2 wave berarti kayak gitu. Terus ada catatan di bawahnya kalau perlu. Kalau nggak perlu juga nggak usah diada-adain. Karena ada catatan jadi catatan tabel ini menunjukkan informasi yang menarik, nggak usah. Nggak penting juga ya. Jadi kalau nggak ada catatan nggak mesti nambahin gitu. Oke, ini format tabel. Next. Ini format gambar, simple di format gambar, mirip kayak tabel ya. Jadi judulnya tebal, judul tabel 3-nya atau gambar 3 atau figure 3, misalkan figure 1, 2, 3 kan ya urutannya. Kemudian judulnya apa gitu. Judulnya baru miring. Baru gambarnya gitu. Terus bawahnya catatan. Sama aja sih sebenarnya gitu. Kalau gambarnya itu ngopi dari artikel jurnal atau dari sumber referensi yang kalian baca, berarti masukin sumbernya juga tuh yang ada tanda panah di bawah tuh. Kalian dari mana sumbernya gambar itu gitu kan. Jangan ini gambar saya yang buat padahal menang ngopi gitu kan. Jadi ngopas tuh bukan nggak boleh. Boleh tapi masukin sumbernya gitu kan. Tong di aku segala nutunyian sorangan. Sok next. Nah, tadi sama Bu Melok itu diajarin soal parafrase, which is belajar bikin kutipan nggak langsung gitu kan ya jadinya. Kalau di kutipan langsung itu biasanya formatnya ada 2 macam. Ada yang kurang dari 40 kata, jadi dimasukin dalam satu kalimat biasanya. Yang kutipan langsungnya itu dalam pakai tanda kutip gitu ya. Terus jangan lupa masukin nomor halamannya. Halaman berapa kalian ngutip biar bisa dicek sama yang baca gitu kan. Kalau lebih dari 40 kata baru bentuknya paragraf. Ya, di bawah contohnya. Next. Nah, ini contoh kalau misalkan kutipannya langsung lebih dari 40 kata. Jadi satu paragraf teh kutipan sendiri gitu ya. Tapi jangan semuanya begini ya. Dalam satu tugas teh kutipan langsung turun gitu seberapa paragraf. Jangan. Jadi dicampur gitu. Ini contohnya ada 2. Yang contoh pertama itu yang nulis kutipannya itu di bawah apa sih sumbernya. Jadi nama penulis, tahun sama nomor halaman. Contoh yang kedua itu si nama penulisnya di awal. Karena mau bikin kalimat aktif, tadi kalimat aktif pasif ya. Kalau yang atas mah penulisnya di luar, di akhir. Kalau yang bentuk kedua itu, jadi si A, ini Flores, itu menggambarkan tentang apa-apa-apa, langsung motif langsungnya apa isinya, baru dalam kurung halaman gitu. Jadi ada 2 macam. Yang macam pertama tadi kutipan si sumbernya itu di akhir semua, ada yang penulisnya di awal, baru halamannya di akhir gitu doang bedanya. Oke, next. Nah, referensi ada primary versus secondary. Ini teh biasanya ingat nggak misalkan menurut Agus Dalam Rahman. Dalam-dalam ya terusnya. Itu berarti kalian bacanya itu sumber kedua, bukan sumber langsung. Sangat tidak direkomendasikan sebenarnya, bukan sangat tidak direkomendasikan sih. Ya maksudnya sebaiknya sumber utama. Kalau mau pakai sumber kedua, cuma ada 3 skenario ini. Skenario pertama, udah nggak ada versi cetaknya. Udah kalian cari kemana-mana itu udah nggak nemu, udah nggak ada gitu kan ya. Atau udah nggak tersedia juga di internet, dicari atau artikel gitu ya, baik yang berbayar. Bu,
nggak ada Bu, nggak ada yang gratis, nggak bisa. Tetap berarti ada kene kata nu bayar kan, sebenarnya masih bisa diakses, bukan nggak ada yang gratis ya. Jadi ya tetap kalau masih bisa diakses si berbayar itu tinggal beli atau gimana gitu ya, atau ngehack pakai Saiha.cc. Gimana caranya gitu ya? Yang penting masih bisa diakses, itu nggak boleh, jangan pakai secondary ya. Atau tersedia di bahasa yang tidak kamu mengerti. Bahasa Inggris tidak ngerti, nggak bisa jadi alasan bahasa Inggris. Lamun bahasa Cina, tak mendingnya, kecuali yang bisa bahasa Cina, bahasa Jerman yang nggak dikuasai sama kalian, itu baru boleh mau pakai secondary. Tapi kalau bahasa Inggris mah para lantas deh katanya pakai secondary ya. Oke, next. Ini contohnya, contoh motif. Tadi kan sama sebelum sebenarnya disebutin ya, menurut siapa gitu kan, tahun berapa gitu kan ya. Di sini ada dua jenis, cuma parenthetikal sama naratif. Kalau parenthetikal itu biasanya ditulisnya di akhir kalimatnya, berarti dalam kurung nama penulis sama tahun. Kalau naratif itu biasanya di awal kalimat, nama penulisnya siapa dalam kurung tahun, gitu doang. Kalau yang naratif biasanya kan kalimat aktif ya, berarti jadi nama penulisnya itu disebutin menurut Luna, menurut Salas dan De Agostino, menurut Martin gitu kan, atau menurut lembaga-lembaga tertentu gitu. Kalau misalkan yang narrative citation. Kalau yang parenthetical biasanya di akhir gitu. Ini contohnya. Yang penulis pertama, yang penulisnya cuma satu, itu di atas yang paling pertama ya, Luna 2020. Kalau yang naratif itu Luna dalam kurung 2020. Kalau penulisnya dua, dalam kurungnya pakai dan-nya itu pakai lambang. Gitu ya. Kalau di luar baru yang narrative citation itu baru pakai dan, pakai DAN, bukan pakai lambang. Jangan kebalik, Salas dan yang dalam kurung tetap pakai huruf misalkan, enggak ya. Jadi kalau dalam kurung berarti pakai simbol dan. Kemudian nah, kalau lebih dari 3 penulis pakai et al, atau kalau bahasa Indonesianya apa? DKK, boleh. Mau DKK mau et al gitu kan ya. Kemudian kalau kelompok atau lembaga tertentu itu bisa. Ini bedanya ada dua. Yang paling pertama itu yang National Institute of Mental Health, NIMH itu NIMH itu kalau ada singkatannya. Jadi kalau mau disingkat UNSGD gitu kan ya, kalau kepanjangan, karena kemungkinan nanti kalian akan ngutip lagi gitu kan biar disingkat. Kalau nggak ada singkatannya itu yang bawah gitu. Kalau mau nanya langsung aja ya, kayaknya. Bisi mentok. Terus next. Nah, tadi kan udah ya ngutip di dalam body text-nya. Habis ngutip dalam body text-nya tentunya harus ditulis di daftar pustakanya atau reference list-nya, gitu kan. Di reference list sebenarnya patokannya cuma 4. Penulis atau author, date atau waktu atau tanggal, title-nya, judulnya apa, sama source-nya, sumbernya dari mana, gitu. 4 poin ini. Jadi sebenarnya nggak perlu niron ke format API style. Kalau kalian udah hafal 4 poin ini, kalian cukup masukin info itu ke reference list atau daftar pustakanya, gitu. Oke, next. Nah, ini cara kalian kalau mau ngutip, mau masukin jurnal tertentu ke reference list. Lihat, biasanya formatnya kayak begini kurang lebih lah jurnal-jurnalnya. Kalau kalian udah baca jurnal, pasti familiar dong. Yang pertama, judul. Judul itu yang sensitivity to the evaluation of others image by 24 months. Itu yang warna oranye ya. Itu judulnya. Kemudian autornya mana? Yang warna apa? Ungu, betul. Ada berapa orang? 2, sip. Sawae. Sama Philip. Sip. Kemudian sekarang tanggalnya atau waktunya. Yang mana? Warna apa? Biru, betul. Tahunnya 2018 ya. Nah, sumbernya yang hijau, ya. Lebih kecil ya. Biasanya kalau jurnal ada volume sama nomor. Volume sama isu. Bedanya volume sama nomor apa? Volume lebih ke versi, kalau nomor? Ya nomor weh gitu. Ya, jadi biasanya volume itu edisi. Kalau misalkan di tahun 2000 ini berarti volume 54, berarti udah ada 54 tahun si jurnal ini hidup gitu ya. Jadi biasanya volumenya itu per tahun biasanya, kecuali ada format lain ya. Kayak simpatik misalkan udah volume 10 gitu, berarti udah 10 tahun kayak gitu. Jadi udah 54 tahun, nah di tahun ke-54 itu ini
ada ke-9 edisi isu ke-9 gitu. Di isu ke-9 tuh ada 10 artikel, bisa jadi gitu. Gitu. Jadi satu isu atau satu nomor tuh bisa jadi beberapa artikel. Jadi bukan nomor artikel tapi nomor isu. Nomor isu gitu ya. Dalam nomor isu bisa beberapa artikel gitu. Itu biar paham nya. Jadi untuk seukur masuk ke nomor langsung coding volume gitu. Jadi maknanya begitu Kakak. Kemudian halaman berapa sampai halaman berapa gitu ya. Tuh lihat 1723 sampai 1704. Masya Allah ya. Jurnal aja ribuan. Jurnal ya. Nomor jurnal lanjut. Oh iya, nomor iya. Oh iya. Siap. Oh iya, kenapa bisa ribuan? Karena nomornya lanjut dari volume pertama. Nomor pertama. Jadi volume 54 nomor 1 itu kan halaman 1 tuh ya. Jadi bisa jadi kan nomor 1 tuh ada 100 halaman atau 1000 halaman gitu. Jadi terus volume 2 ada berapa halaman, biasanya lanjut gitu. Iya benar, lanjut. Oke. Itu doinya biasanya dimasukin juga kalau ada doinya ya. Doi itu apa doi? Apa lupa lagi? Ya, betul mirip-mirip. Digital Object Identifier, mirip ISBN atau ISSN gitu ya. Kode itu mah. Ciri khasnya urang nomor KTP, NIM gitu. Next. Nah, ini jenis referensi contoh-contohnya. Yang pertama tuh, untuk sumber buku. Sumber buku itu ada nama penulis, biasanya apa penulisnya kalau ada 2 nama akhir apa nama depan? Nama akhir, betul. Nama akhir, jadi nama depannya disingkat doang, gitu kan. Kemudian tahun pakai dalam kurung, terus judulnya bukan title case ya, tetapi sentence case. Tahu nggak title case, sentence case apa? Setting di Word. Setting di Word, mun title case mah tiap huruf awal katanya gede, kalau sentence case mah cuma awal kalimat aja doang yang gede, kadituna kecil gitu. Kan imagery in healing, kalau misalkan title case healingnya hanya harusnya gede kan, ini mah kecil. Jangan lupa, ini paling sering salah sampai skripsinya ke skill itu loh. Ya maksudnya salah wae gitu, anggar hurufnya gede, imagery in healing itu hana ageng gitu ya, hanya besar. Aku ngomong Sunda, ini nggak semuanya Sunda ya. Kemudian penerbitnya siapa? Bedanya apa? Ada yang tahu nggak bedanya sama EP 6? Lupa aja EP. Ada kotanya, ya betul. Aku nggak bawa apa-apa nih, tutup botol aja ya. Pengen ngasih sesuatu. Iya betul. Kalau EP 6 itu ada kotanya. Kalau EP 7 udah nggak ada kotanya. Kenapa coba? Karena sekarang mah bisa jadi yang nerbitin ada 2 kota atau lebih. Daripada liur-liur, udah gue cina nggak usah masukin kotanya mah gitu. Dan sekarang mah udah bisa online gitu-gitu lah. Yang penting penerbitnya tetap masuk gitu kan ya. Jadi udah nggak pakai nama kota. Tentunya memudahkan kita sebenarnya. Oke. Yang contoh kedua itu adalah kalau laporan dari suatu lembaga. Ini dari EPA cina ceritanya ya. Sama judulnya yang bikinnya siapa? Tadi mah kan penulis, kalau ini mah lembaga yang bikinnya kan berarti nggak mesti mikirin di akhir nama akhirnya berarti harusnya association, apa enggak gitu, tapi nama lembaga mah full ya, nggak usah dirubah-rubah. Kemudian tahunnya, terus judul, sama judulnya sentence case juga. Jadi kalimatnya tulisannya cuma gede di awal. Atau kalau nama kota itu tetap harus gede ya. Nama sekolah, misalkan stres di SDN 01 Bandung misalkan gitu lah. Jadi harus kalau nama lembaga atau kota itu tetap gede awalnya. Kemudian linknya gitu kalau misalkan online ya. Nah yang jurnal memang agak tricky. Selain penulis, itu ada beberapa penulis, coba yang contoh ketiga, yang contoh jurnal artikel. Ada 3, ya betul, sip. Ada Baider, L, Uzieli B, Kaplan Denur A, kemudian tahunnya, judulnya tegak, kakak. Beda ya, kalau judul buku mah tadi miring, kalau ini mah judulnya tegak. Baru ada nama jurnalnya. Nama jurnalnya baru gede, tiap awalnya. Title case General Hospital Psychiatry, nama jurnalnya. Oke? Kebayang? 16 apa 16 itu? Volume atau nomor? Volume. Miring volumenya berarti ya. Yang 5 itu nomor atau isu tegak. Terus halamannya, halaman berapa sampai halaman berapa? Betul. Sip. Baru doinya, kalau ada doinya.
Gitu. Ribet, tapi kalau dibiasain nanti mah di luar kepala. Beneran. Memang awal-awalnya pasti pusing, jadi harus ngecek lagi gitu ya. Tapi kalau misalkan sering latihan, ini di luar kepala ada format itu biasa sebenarnya ini teh. Oke, next. Nah, itu yang contoh. Yang atas nih saya pengen tahu dulu. Yang atas itu jenis apa sumbernya? Yakin? Coba dibaca dulu. Buku, betul. Tapi kok bukunya panjang? Kenapa kira-kira? Buku online. Oke, selain online. Kira-kira kok bisa, penulisnya kok ada bisa dua tuh. Ada yang White, terus ada White sama Freeman. Book chapter atau bab buku. Jadi biasanya dalam satu buku teh geuning penulisnya banyak geuning. Ada 10 bab, tapi bab pertama mau ku si A, bab kedua ku si B gitu kan, bab ketiga ku si C. Harus disebutin dong si penulis babnya gitu kan. Ini biasanya kalau kita ngutip bab buku tertentu yang penulisnya beda sama editornya gitu. Jika misalnya mau kolaborasi nih nulis buku tugas Kapitas Kata Sunda, udah mengambil Kapitas apa belum? Oh belum ya, oh nanti berarti. Tugas apa ya yang udah ya? Tugas penelitian ada yang udah? Belum ada. Apa ya, jadi tugas tuh jadi bab 1 bikinan A, B, C, misalkan tugas 2 bikinan D, E, F gitu kan. Terus nanti kalian gabungin, terus nanti editornya siapa. Nah itu bisa satu buku bisa gitu kan. Di sini berarti si White-nya ini adalah yang nulis babnya. Babnya apa? Introduction, bagian nulis bab pendahuluan gitu si White ini. Di buku mana nih? Oh, bukunya mah eta nu miring, Cognitive Behavioral Group Therapy for Specific Problems and Populations. Itu judul bukunya. Baru judul bukunya yang miring. Tadi judul babnya enggak miring. Editornya siapa? Eta si duaan, White sama Freeman gitu. Jadi yang nulis bab si White berarti nulisnya 2 ya, nulis di bab eta sama jadi editor juga gitu kan ya. Terus bedanya apa lagi tuh? Kalau editor berarti nama pertamanya disingkat tapi di posisinya di awal. Kalau tadi yang nama penulis di itu kan nama akhir, koma, singkatan nama awal. Kalau di editor itu singkatan nama awal baru nama akhir. Gitu. Agak memusingkan tapi nggak apa-apa, latihan. Dalam kurung eds, apa eds itu? Editor. Dikasih keterangan, editor, sanes autor gitu kan. Kan beda autor sama editor. Apa bedanya autor sama editor? Autor nulis, editor ngedit. Iya benar sih, betul ya. Benar sih, betul ya. Editor tuh yang meriksa keseluruhan isi dan nge-approve gitu, udah bisa masuk publish atau belum gitu ya. Kemudian penerbitnya siapa? Kalau di sini APA gitu ya. Nah itu setelah judul ada tulisan PP 3 sampai 25, apa itu? Halaman, betul. Jadi kan halaman babnya itu ada di 3 sampai 25 gitu ya. Baru penerbit, baru doinya kalau ada. Oke, itu kalau book chapter atau bab buku gitu ya. Nah, contoh yang berikutnya ada yang kalau bukunya ada edisinya macam banyak. Cetakan kelima, cetakan ke-10, bakat kupayu bukunya. Saking lakunya bukunya. Harusnya ada ini ya subtitle Sunda Indonesia. Jadi ada penulis, kemudian judul, tapi dalam kurung edisi keberapa gitu kan ya. Ini edisi keberapa coba yang contoh di sini? Edisi kelima, betul. Penerbitnya siapa? Penerbit Basic Books. Ya, sip. Nah, kita mau ngutip juga nih skripsi atau tesis atau disertasi orang, boleh gak? Boleh. Ini cara ngutipnya. Mirip-mirip juga sama nama penulisnya siapa, tahunnya berapa, judulnya apa, cuma pakai bukan dalam kurung ini ya, kerangka kurung, apa ya nama bahasa Indonesianya? Bracket. Kurung kurawal, enggak, kurung kurawal nguriwal. Kalau bahasa Inggrisnya bracket. Di sini ditulisnya doctoral dissertation, terus nama universitasnya apa. Kalau skripsi boleh skripsi, UIN Sunan Gunung Jati Bandung, boleh gitu. Misalkan kalian mengutip skripsi kakak tingkat kalian gitu, boleh-boleh aja. Kalau sudah ada di database atau ada penerbitnya, masukin penerbitnya. Kalau di sini biasanya ProQuest itu nerbitin disertasi sama tesis orang gitu ya, yang valid untuk bisa diakses gitu ya. Oke, next. Ini contoh lainnya. Ini kalau sebenarnya ini pusing ya kalau dilihat. Dilihat pusing nggak? Pusing ya. Oke, next. Biar nggak pusing, coba dibuka website ini bit.ly
garis miring EPA 7 interaktif. Boleh sambil di layar Zoom-nya juga dibuka juga kakak. Kita buka bareng-bareng juga. Dari penjelasan tadi bejibun itu sebenarnya kalian simpel aja. Tinggal buka ini, buka link tersebut. Wah, ada saya. Harusnya duduknya gini tadi teh. Tuh, gampang. Kariniron, Paririmbon, udah pada buka? Ini bikinan Messi University. Terima kasih kepada Messi University. Kalau kalian minat untuk S2, S3 di sana juga oke. Ada beberapa profesor yang keren di situ. Nah, itu tinggal kalian pilih aja jenis-jenisnya yang mau ngutip apa nih ceritanya, kalian pengen ngutip apa? Ada yang mau ngasih contoh nggak? Mau ngutip apa nih? Mau ngutip apa? Web, sok, mana klik web page. Kalian mengutip sumber dari internet. Nah, lihat di bawahnya dulu optionsnya, penulisnya ada berapa? Sebelah kiri. Autor. Nah, itu penulisnya ada 1, ada 2, ada 3, ada 10. Berarti yang 10 masuknya pilih mana? 3 sampai 20 autor ya. So, pilih. Tahunnya, ada tahun apa nggak ada tahun? Mau nggak ada tahun, so pilih New Year. Sudah? Nah, muncul contohnya kakak di sebelah. Itu format kakak. Ya, hidup tidak semudah itu ya. Lahirnya aja susah ya. Ke dunia keras ya. Jadi itu formatnya untuk ngikutin gitu. Jadi nggak mesti ngecek itu buku EPSA 7 edisi 7 tuh ada 703 halaman. Ya buku maksudnya ya. Kalian kalau mau lihat format penulisan itu saya tadi bikin slide itu hasil baca dari 700 halaman. Jadi kalau kalian mau gampang sebenarnya tinggal lihat ini doang. Formatnya tinggal ngecek sini doang. Gitu jenisnya. Ini kalau untuk bikin daftar pustaka, klik sebelahnya index citation. Bukan kan index citation. Tengah. Nah, tadi bikin daftar pustakanya, ini cara buat masukin kalau di paragraf. Kalau buat nulis, caranya begini nih nulisnya. Senang gitu, ngasih tahu contoh. Ini kan tinggal niron doang gitu ya. Bukan kopas ya, ngelihat format. Gitu ya formatnya, gitu. Jadi kalian tinggal otak-atik. Ini kalau jenisnya parafrase kayak gini. Kalau motif langsung, jenisnya ada click quotation. Sebelah parafrase. Sebelah nasib. Ini kalau motif langsung tadi kan ya. Tadi kan kalau motif tidak langsung tadi yang kalau motif langsung ini ada nomor halamannya gitu kan ya. Atau mau secondary source. Sebelahnya lagi source within a source. Itu kalau sumbernya double teh geningnya nu dalam-dalaman teh gitu. Ibu, gitu, mohon maaf. Waktunya habis? Waktunya sudah habis. Oh iya, siap. Ya pasti. Iya. Apa itu? Oh no. Sebenarnya oh gitu. Iya. Sip. Ya memang udah pasti alhamdulillah. Kalian tinggal ngotak-ngatik aja klik link itu untuk nyoba-nyoba gitu ya. Sip. Baik lagi dong ke PPT soalnya ada grasiasnya. Baik, alhamdulillah kita sudah mendengar materi dari Bu Raini Aziza. Kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Saya buka satu untuk offline, satu untuk online. Yang online silakan langsung tuliskan di bawah ini di kolom chat Zoom. Silakan untuk yang offline di sini, adakah yang mau ditanyakan? Dipersilakan. Atau yang online juga bisa langsung dituliskan di kolom chat. Apakah sudah ada? Ya, sok. Udah bisa Mendeley. Cuma memang Mendeley itu trikinya kadang masih suka salah-salah karena kan yang input referensinya manual. Bisa jadi si penulisnya atau siapanya gitu ya, dan nggak mesti formatnya berubah. Itu tetap harus kita edit manual.
kita rapihin. Tahu kan cara ngedit manual di Mendeley ya? Nah, gitu. Sama-sama. Baik. Belum pada tahu Mendeley? Sudah Udah pernah ya? Sip. Baik, yang lainnya silakan. Yang di online mungkin ditanyakan, silakan diketik di kolom chat Zoom-nya. Ada dari Triwisda yang apa 7 sekarang? Hah? Oh, yang apa 7 sekarang masih pakai running head, Bu? Nah, jadi running head itu dipakai untuk professional paper. Untuk student paper itu nggak pakai running head biar nggak pusing ya. Masih pakai kalau buat professional paper atau buat publish artikel jurnal masih pakai. Baik, sudah dapat dipahami ya, Wisda? Masih pakai running head untuk yang profesional ya. Kita masih ada waktu ya? 5 menit lagi mungkin yang offline, silakan ada yang masih mau ditanyakan? Oh ya, running head apa? Running itu apa? Berlari. Head itu kepala. Jadi kepala berlari. Enggak. Jadi running head itu biasanya ada di posisi di atas di sebelah nomor halaman. Isinya tentang judul papernya. Gitu. Keterangan. Jadi tiap halaman ada judulnya, ada nomor halamannya gitu. Ya, untuk jurnal, untuk professional paper. Untuk jurnal atau untuk nanti tugas kalau kalian kuliah S2 gitu kan ya. Baik, masih ada waktu, silakan yang lainnya. Mungkin yang online juga silakan diketik. Atau mungkin sudah gemas ingin berlatih. Apa Aldi mau liatin tugas kamu ya? Oh. Baik, yang offline tidak ada? Yang mau ditanyakan? Sudah cukup? Yang online mungkin? Baik Bu, terima kasih katanya. Enggak itu. Bapak. Secara garis besar yang EP 7 lebih efektif gitu aja sih intinya. Bagian. Yang paling efektif contohnya kayak di daftar pustaka, nggak ada nama, nggak ada apa kota. Kemudian untuk penulis biasanya kalau sebelumnya kita 3 penulis itu masih ditulisin 3-3-nya. Kalau sekarang cuma 2. Jadi kalau lebih dari 2 udah pakai RKK gitu. Gitu-gitu jadi memang lebih singkat gitu, lebih efektif. Itu termasuk baik yang di yang di narasi maupun yang di akhir juga itu hanya sebutkan 2 saja. Betul. Lebih dari itu DKK ya? Betul. Yang lainnya mungkin? Kemudian yang sekarang itu lebih diarahkan jadi ada 3 tipe paper. Kalau untuk yang profesional sebenarnya sih ada kuantitatif paper, kualitatif paper, sama mixed method paper. Dan 3-3-nya udah ada panduannya semua gitu. Makanya menurut 700 halaman netanya gitu. Jadi emang lebih terperinci dan lebih jadi rapi gitu. Tiap metode dibedain formatnya. Baik. Masih ada waktu? Sudah cukup ya? Oke, baik. Selanjutnya kita akan ada ini ya, ke praktik. Kita akan lanjut ke praktik ya. Ke praktik bisa oleh Ibu ya. Yang nanti juga akan dipandu oleh Bu Nur Aini Aziza. Kepada Bu dipersilakan. Langsung ya? File yang dari